Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi. Pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik, Bu. Alhamdulillah. Nah, sebelum memulai pembelajaran hari ini, baiknya kita mulai dengan doa terlebih dahulu. Ketua kelasnya siapa? Saya, Bu. Oh iya, Marta. Silakan Marta memimpin doa pada pagi hari ini agar kita bisa mulai. Teman, sebelum kita belajar, mari kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih Marta sudah memimpin kita pada doa pagi hari ini. Sebelum lanjut, Ibu absen dulu ya. Arlinca. Hadir, Bu. Ya. Ana. Hadir, Bu. Ada beberapa teman yang belum masuk ya. Mungkin jaringannya bermasalah. Hari ini kita akan mempelajari materi yang baru. Nah, namun sebelum masuk ke dalam materi itu, di sini Ibu punya parfum. Kamu punya parfum tidak? Ya, Bu. Punya, Bu. Ada yang punya parfum? Ada, Bu. Nah, Bu Guru, kenapa kamu berpikir kenapa ketika sesaat setelah parfum disemprotkan kita tidak bisa terlihat parfumnya. Nah, ketika Ibu semprotkan begini sesaat, kemudian tidak bisa terlihat lagi. Ada yang bisa jawab? Saya Bu Guru. Oh, dia Nuni. Karena wujud parfum di dalam botol berbeda dengan setelah disemprotkan, Bu Guru. Betul sekali. Wujud parfumnya berbeda, Bu Guru. Betul sekali Nuni, jawabannya mantap. Nah, sekarang Ibu mau bertanya, bagaimana cara kita mengetahui bahwa parfum itu masih ada di sekitar kita? Jadi kan tadi kita sudah semprotkan nih. Nah, kemudian ternyata yang bisa menjawab, bagaimana caranya supaya kita tahu bahwa parfum itu masih berada di sekitar kita? Adalah dengan mencium, cara, Bu. Iya, mencium, betul. Bu. Pintar, Ana. Nah, jadi dengan cara mencium aromanya. Jadi walaupun sudah tidak terlihat, kita masih bisa mencium aromanya, parfum. Jadi kita masih tahu bahwa parfum itu masih berada di sekitar kita. Nah, nanti kita akan belajar bagaimana sih, kenapa sampai bisa berupa wujud. Gitu. Nah, Ibu ada pertanyaan lagi. Kalau orang tua kalian di rumah, biasanya kan suka memasak. Nah, biasanya mama-mama suka masak. Nah, masakannya itu ada yang mungkin berminyak, seperti mungkin rendang. Udah habis kan berarti dimasukkan ke dalam kulkas. Dimasukkan di dalam kulkas, apa yang terjadi ketika besok pagi kalian buka kulkas dan melihat makanan itu lagi? Ada yang bisa jawab? Saya, Bu. Ya, bagaimana Linca? Membeku ya? Iya. Iya, betul. Jadi makanan yang berminyak itu jadi membeku. Nah, kemudian lagi ketika minyak dicampurkan dengan air, ternyata kita lihat bahwa tidak bisa menyatu. Nah, berdasarkan pengalaman dalam kehidupan sehari-hari, nanti kita akan belajar gitu. Kenapa hal-hal itu bisa terjadi. Bisa ya? Bisa, Bu. Oke. Nah, sekarang tujuan kita mempelajari hari ini, kita akan belajar tentang apa itu saja wujud-wujud zat. Ibu harapkan setelah pembelajaran hari ini, kamu jadi bisa tahu apa itu wujud-wujud zat, ada berapa wujud zatnya, kemudian perubahan-perubahan wujud itu apa saja, seperti yang tadi Ibu sudah tanyakan, toh, kenapa sampai bisa mempelajari materi itu pada akhirnya kamu bisa tahu semuanya. Bisa ya? Bisa, Bu. Oke. Nah, sekarang Ibu mau tampilkan video. Ibu mau tampilkan video, Ibu harap kamu memperhatikan dan memberi tanggapan, kemudian bisa juga bertanya mengenai video yang akan Ibu tampilkan. Oke.
Nah, sudah melihat videonya? Sudah, Bu. Sudah. Setelah mengamati video tersebut, silakan memberikan tanggapan. Apa yang kamu tangkap dari video yang sudah Ibu tampilkan? Ada yang bisa? Saya, Ibu. Oke, silakan Fitriana. Apa mau bertanya atau mau menanggapi? Menanggapi Bu Oh Guru. iya, silakan Fitriana. Menurut saya Bu Guru, di situ ada 2 video. Video pertama itu mengenai aktivitas ibu rumah tangga. Dia menggoreng, kemudian dia mencuci piring, kemudian yang ketiga itu dia rumah tangga, ada air, ada baju. Nah, kemudian untuk video yang kedua itu ada beberapa perubahan wujud benda Bu Guru. Misalkan action cair Bu Guru. Saya Bu Guru. Iya, terima kasih Fitriana. Betul sekali. Jadi ada 2 video yang tadi Ibu tampilkan, seperti yang sudah Fitriana katakan, bahwa video pertama ada aktivitas rumah tangga. Kemudian pasti kamu berpikir, apa sih hubungannya dengan materi kita pada hari ini? Nah, seperti yang sudah Ibu katakan pada tujuan, kita bertujuan untuk mengetahui yang pertama wujud-wujud dari suatu zat atau benda. Gitu. Kemudian kita harus mengetahui perubahannya apa saja. Kemudian yang ketiga, kita harus mengetahui unsur, senyawa, dan campuran. Nanti coba difikirkan, apa sih ada hubungannya dengan video yang tadi Ibu tayangkan atau tidak. Nanti kita akan bahas pada akhir pembelajaran ya. Kemudian ada yang mau bertanya? Bu, saya mau bertanya, Bu. Ya, silakan Poppy. Dari video tadi, apa ada hubungan menjemur pakaian dengan materi yang kita pelajari hari ini? Oh iya, tadi kan ada aktivitas dari ibu rumah tangga yaitu menjemur pakaian. Apakah ada hubungannya dengan materi pembelajaran kita hari ini? Nah, kamu kalau mencuci pakaian, mungkin suka membantu orang tua di rumah mencuci pakaian, berarti kan dalam keadaan basah, gitu. Nah, setelah dijemur, berarti pakaiannya jadi apa? Kering Bu Guru. Kering. Nah, nanti kita akan belajar kenapa itu ada hubungannya tidak dengan materi kita hari ini. Apakah itu masuk dalam wujud benda, apakah itu masuk dalam perubahan-perubahan, atau masuk dalam unsur, senyawa, dan campuran. Nanti kita akan bahas setelah kamu mengisi LKPD. Pasti ada hubungannya. Bisa ya? Bisa. Ya. Guru. Ini kayaknya ya ada yang belum masuk ya, mungkin jaringannya mungkin bermasalah ya. Nanti kita tunggu saja, semoga bisa bergabung. Oke. Selanjutnya, setelah kamu memberikan tanggapan, setelah kamu bertanya, Ibu yang mau bertanya lagi. Boleh kan? Boleh, Bu. Ya. Ibu mau bertanya. Kamu di rumah mungkin punya sepeda. Gitu. Punya Bu Guru. Ya, mungkinnya, ya. Menurut kamu, sepeda itu tersusun dari apa saja atau bahan-bahan penyusun sepeda itu apa saja? Ada yang bisa jawab? Saya Bu. Saya, Bu. Ya, silakan Marta. Saya Bu. Terima kasih Bu. Sepeda itu terdiri dari berapa bagian? Ada yang terbuat dari aluminium dan bannya dari plastik. Iya, pintar. Jadi, sepeda itu ada sebagian yang terbuat dari aluminium. Nah, kemudian mungkin ada bagian-bagian kecil yang terbuat dari besi. Kemudian tadi dikatakan oleh Marta juga bahwa bannya itu terbuat dari plastik. Silakan kita berpikir lagi. Kenapa Ibu tanya sepeda ya? Hubungannya apa ya dengan materi yang ada hari ini? Nah, tadi kan ada kata aluminium, ada kata plastik, ada kata yang tadi Ibu katakan besi. Nah, silakan dikaitkan dengan tujuan pembelajaran kita hari ini ya. Nah, terakhir baru nanti kita bahas secara bersama-sama. Nah, selanjutnya kita masuk dalam diskusi kelompok. Ibu akan bagi kelompok. Di sini Ibu sudah tuliskan nama-nama kelompoknya. Jadi untuk kelompok 1, kemudian Ana, Marta, dan Fitriana. Karena Widya tidak ada, Nuni nanti bikin grup ya. Baik, Bu, bisa. Bikin grup, jangan lupa masukkan Ibu supaya kalian bisa berdiskusi. Siap, Bu Guru. Sudah bikin grupnya, silakan masuk dalam kelompok masing-masing.
Iya, Bu. Udah. Nah, LKPD-nya Ibu kirim ya. Ibu kirim di grup masing-masing. Nah, Iya, Bu Guru. Ibu kirim dulu. LKPD-nya Ibu kirim. Sudah terima? Nah, silakan dibaca dan dipahami langkah-langkah pengerjaan LKPD-nya. Nah, sebelum mengisi LKPD, ada yang ingin ditanyakan, nanti Ibu akan tampilkan lagi satu video. Video ini akan berhubungan dengan LKPD yang akan kalian isi. Tapi cermati dulu langkah-langkah LKPD-nya. Ada yang ingin ditanyakan LKPD-nya? Tidak ya? Jelas? Tidak, Bu. Nah, sebelum mengisi LKPD, Ibu akan putarkan satu video lagi. Nah, ini gambar bergerak ya. Jadi kalian lihat saja. Kemudian bisa mengisi LKPD-nya. Lihat videonya jelas? Sudah, Bu. Jelas, Bu. Silakan isi, kemudian lihat LKPD masing-masing. Ibu beri waktu 5 menit ya. Iya, Bu. Kelompoknya Heni, Ana, Marta, dan Fitriana, kamu mempresentasikan untuk soal pada LKPD nomor 3. Iya, Bu. Ya, kemudian untuk kelompoknya Nuni, Arlince, Popi, dan Widya, kamu akan mempresentasikan LKPD untuk nomor 4. Baik, Bu. Ya, Baik, Bu. Baik, Bu. ya akan didiskusikan ya. Nanti Ibu pantau melalui WA group masing-masing. Selesai diskusinya. Sekarang untuk kelompok 1. Kelompok 1 silakan mempresentasikan apa yang sudah ditulis berdasarkan pengamatan di dalam LKPD masing-masing. Kemudian kalau ada yang ingin bertanya dari kelompok lain, silakan ditanyakan pada kelompok 1. Popi kelompok 1, siapa yang mau mewakili? Saya, Bu. Siapa? Oh ya, Heni. Silakan Heni. Terima kasih ya, Bu, atas kesempatannya. Ya. Aku akan menyampaikan hasil diskusi kami. Dan tadi beberapa hasil diskusi kami berdasarkan video yang ditayangkan tadi, yaitu perubahan wujud dalam kehidupan sehari-hari, es krim mencair. Ya, jadi perubahan wujud yang pertama, es krim mencair. Nah, kalau menjemur pakaian berarti itu kan pakaiannya basah. Berarti basah jadi kering, berarti perubahan wujudnya jadi dari cair menjadi gas. Kayaknya udah terakhir deh. Ya. Iya, sudah selesai, Bu. Iya, iya. Oke, terima kasih. Teman, presentasi dari saya. Terima kasih, Bu. Ya, terima kasih Heni. Nah, itu tadi adalah presentasi dari kelompok 1. Mereka sudah membacakan hasil diskusinya, hasil yang sangat baik ya. Apakah ada tanggapan dari kelompok lain? Ada tanggapan? Ada, Bu. Saya. Oh iya, Arlinca, silakan. Apakah ada contoh perubahan wujud zat yang lainnya selain yang tadi? Izin Bu, boleh langsung dijawab? Oh iya, silakan. Oke, perubahan wujud yang lainnya biasanya ada di rumah. Biasanya mentega itu kalau dipanaskan cair ya, jadi cair tuh salah satu perubahan wujud dari padat menjadi cair. Begitu. Bisa Arlinca diterima? Bisa, Bu. Iya. Jadi itu tadi aktif ya. Kelompok 1 sudah mempresentasikan, kemudian ada pertanyaan dari kelompok 2. Ibu batasi saja satu pertanyaan ya. Nah, selanjutnya silakan kelompok 2 untuk mempresentasikan hasil diskusinya tentang pertanyaan nomor 4. Siapa yang mau mewakili? Widya, silakan Widya. Mempresentasikan hasil LKPD nomor 4. Contoh unsur
Ya, contoh unsur adalah aluminium pada sepeda, Bu. Oh iya. Nah, contoh senyawa adalah air. Contoh dari campuran adalah minuman boba, Bu. Wah, minuman boba ya. Mungkin Widya Iya, suka Bu. minum minuman boba tidak? Suka sekali, Bu. Masuk dalam campuran. Oke, Ya, betul, Bu. pintar. Jadi kelompok 2 juga sudah menyampaikan hasil diskusinya. Jadi dikatakan bahwa ternyata, terima kasih ya kelompok 2 sudah mempresentasikan. Terima kasih juga untuk yang sudah bertanya. Nah, untuk diskusi hari ini Ibu rasa sudah berjalan dengan cukup baik karena juga tadi di grup masing-masing semua sudah berperan aktif menyumbangkan ide-idenya gitu. Nah, sekarang ada yang ingin ditanyakan tidak tentang materi hari ini? Tidak, Bu. Tidak, Bu. Sudah ya, sudah jelas. Nah, sekarang Ibu mau tanyakan lagi apa yang kita bisa simpulkan dari materi yang sudah kita pelajari hari ini. Ada Saya yang Bu Guru. Oh, Fitri. Fitriana, silakan. Kesimpulan Ya. apa yang kamu bisa ambil dari pembelajaran kita hari ini? Hari ini menurut saya Bu Guru kita belajar tentang wujud zat. Ada yang padat, ada yang cair, ada juga yang gas Bu Guru. Kemudian tentang perubahan wujudnya itu salah satunya itu adalah es mencair Bu Guru. Ya, Nah, kemudian yang terakhir itu kita juga bisa tahu adanya unsur, senyawa, dan campuran yang ada di sekitar kita Bu Guru. Ya, itu mungkin Bu Guru pendapat dari saya Bu Guru. Terima Oh, iya. kasih. Fitriana, mantap. Berarti kamu memperhatikan dengan baik pembelajaran kita dari awal sampai akhir. Ibu rasa Terima kasih, teman-teman, Bu Guru. ya, Ibu rasa teman-teman yang lain juga pasti sudah memperhatikan. Jadi betul sekali tadi kesimpulan yang Fitriana katakan bahwa akhirnya kamu tahu bahwa oh kenapa ya tadi parfum setelah disemprotkan itu dia berubah. Kita sudah tidak bisa lihat ternyata ada perubahan wujud dari cair menjadi gas. Gitu. Kemudian kenapa ketika menjemur pakaian itu masuk dalam bagian mana, Bu? Oh, tadi sudah dikatakan sama Heni bahwa itu masuk dari perubahan cair menjadi gas juga. Nah, karena pakaiannya kan basah setelah dijemur, nah berarti menguap airnya sehingga pakaian tersebut menjadi kering. Nah, karena kalian sudah bisa menyimpulkan bagaimana pembelajaran hari ini, sudah mengerti tentang apa yang Ibu sampaikan pada hari ini? Sudah mengerti? Sudah paham? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Ya. Jadi sekarang Ibu akan memberikan soal evaluasi. Soalnya Ibu kirim ke grup, silakan dikerjakan. Sudah terima kan soalnya? Soalnya Ya, Bu silakan Guru. dikerjakan. Sudah, Bu. Ya, Ibu cek di sini semuanya sudah kerjakan. Nah, ini pertanyaan penutup ya. Pertanyaan penutup, Ibu ingin tanya lagi supaya semakin meyakinkan bahwa kalian sudah mempelajari materi hari ini dengan baik. Ibu mau tanya, apakah wujud, sifat, dan karakteristik zat itu sama atau tidak? Siapa yang bisa jawab? Saya Bu Guru. Ya, silakan Uni. Ya, jadi wujud zat itu berbeda-beda. Ada yang wujudnya cair, ada yang padat, dan juga ada yang gas. Dan karakteristik partikel penyusunnya juga itu berbeda-beda, Bu Guru. Oh ya, betul sekali. Mantap Nuni. Nah, semuanya sudah bisa menyimpulkan, semuanya sudah bisa menjawab jawaban dengan baik dan benar. Nah, jadi tujuan kita pada hari ini, Ibu rasa sudah tercapai ya. Pembelajaran kita hari ini selesai sampai di sini dulu. Minggu depan kita akan bertemu dengan materi yang baru, yaitu kita akan mempelajari tentang asam, basa, dan garam. Bisa ya? Nanti tolong dibaca di rumah. Bisa, Bu. Ya. Ya, Bu Guru. Sebelum mengakhiri pembelajaran hari ini, marilah sebaiknya kita tutup dengan doa. Siapa yang berani untuk memimpin kita pada doa penutup? Saya, Bu. Oh ya, silakan Ana. Mari teman-teman, sebelum kita selesai mengakhiri pelajaran ini, kita berdoa menurut keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih Ana. Ibu pamit ya. Selamat pagi. Selamat pagi. Pagi.